Siapa namanya? Intan. Tadi siapa nih? Kimora. Nah ini tuh tante namanya Ria. Nah tante itu mau cerita tentang Timun Mas. Siapa yang tahu Timun Mas? Nggak tahu. Jadi tuh Timun Mas itu cerita dari Jawa Tengah ya dek. Jadi apa? Dulu tuh zaman dahulu kala itu ada yang seorang janda namanya itu Mbok Rondo. Dia tuh nggak punya anak, udah lama dia nggak punya anak. Dia tuh pengen punya anak perempuan, tapi karena dia nggak punya suami, jadi dia tidak bisa punya anak. Ya pekerjaan sehari-hari Mbok Rondo itu dia cari kayu bakar di hutan. Nah, suatu ketika dia itu berdoa semoga Tuhan tuh ngasih dia anak. Datanglah seorang raksasa. Raksasa itu tahu kalau Mbok Rondo tuh dia pengen punya anak. Raksasa bilang, hai Mbok Rondo, aku tahu engkau mau memiliki anak. Aku punya solusinya. Akan kuberi kamu sebiji bibit timun, tanamlah di belakang rumahmu. Akhirnya Mbok Rondo pulang dan ditanamlah biji timun itu. Dia menanam, disiramilah setiap hari. Dia berharap semoga apa yang diharapkannya itu terwujud. Setelah itu hari demi hari Mbok Rondo menunggu. Timun yang dia harapkan telah berbuah. Ketika dibelah, ada seorang anak kecil bayi. Mbok Rondo sangat senang. Bertahun-tahun Mbok Rondo merawat Timun Mas dengan kasih sayang. Hingga akhirnya 16 tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Tapi Mbok Rondo khawatir akan janjinya pada raksasa, karena sebelumnya dia sudah berjanji pada raksasa ketika Timun Mas dewasa dia akan menyerahkan gadis yaitu Timun Mas untuk santapan si raksasa. Hari itu si raksasa datang ke rumah Mbok Rondo. Ini raksasanya. Dia bilang, hai Mbok Rondo, aku ingin menagih janjimu 16 tahun yang lalu. Dengan suara ketakutan, Mbok Rondo bilang, aku tahu raksasa janjiku padamu 16 tahun lalu, tapi Timun Mas masih terlalu muda untuk kau santap. Pasti dagingnya tidak terlalu banyak. Tunggulah beberapa tahun lagi. Tidak, aku tidak bisa menunggu. Tapi jika kau makan sekarang, dagingnya tidak akan seenak yang kau harapkan, kata Mbok Rondo. Lalu raksasa memberi waktu Mbok Rondo beberapa tahun agar Timun Mas lebih menjadi dewasa hingga siap disantap oleh si raksasa. Dalam tidurnya Mbok Rondo merasa gelisah. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia mendengar suara laki-laki yang mengatakan, hai Mbok Rondo, jika kau ingin menyelamatkan putrimu Timun Mas, pergilah ke suatu desa. Di sana ada seorang petapa. Dia akan memberimu solusi akan masalahmu. Di pagi hari Mbok Rondo bangun. Dia lalu menemui si petapa dan dia diberikan sekantong biji-bijian. Dan waktunya tiba, si raksasa menagih janjinya setelah Mbok Rondo menjanjikan akan Timun Mas untuk disantap. Nah ini Mbok Rondo
dia memberikan kantong yang diberikan petapa kepada Timun Mas. Anakku, pergilah dengan kantong ini. Jika raksasa mengejarmu, taburkan biji-bijian yang ada di dalam kantong ini. Timun Mas sepi meninggalkan ibunya. Lalu datanglah raksasa. Hai Mbok Rondo, mana janjimu? Aku ingin menagih janjimu akan Timun Mas. Maafkan aku, raksasa, tapi Timun Mas dia telah kabur. Kau berbohong, kata si raksasa. Tapi raksasa tahu Timun Mas belum jauh. Lalu raksasa mulai mengejar Timun Mas. Karena Timun Mas kecil dan raksasa besar, langkah kaki Timun Mas berhasil disusul oleh raksasa. Lalu Timun Mas ingat akan biji-bijian yang diberikan oleh ibunya. Dia mulai menaburkan. Pada taburan pertama, biji itu tumbuh menjadi timun yang sangat lebat. Lalu raksasa memakan semua timun karena dia berpikir, aku akan memakannya karena ini akan menambah energiku ketika berlari mengejar Timun Mas, kata raksasa. Timun Mas makin jauh dan raksasa sedang menikmati timun-timun yang ia makan. Lalu setelah timun itu seluruhnya dimakan oleh raksasa, dia mulai mengejar Timun Mas lagi. Timun Mas mulai khawatir karena si raksasa mulai mendekat. Dan Timun Mas mulai menaburkan lagi bijian itu, yaitu yang berisi garam. Ditaburlah biji-biji itu dan menjadi sebuah lautan. Raksasa mulai tenggelam, namun dia mampu melewati semua. Timun Mas mulai gelisah karena si raksasa mulai mendekat. Pada biji terakhir, itu adalah menjadi satu-satunya harapan Timun Mas untuk lepas dari si raksasa. Lalu ditaburlah isi dari kantong terakhir itu, dan kantong itu berubah menjadi lautan lumpur yang menenggelamkan raksasa. Akhirnya Timun Mas kembali ke rumahnya bertemu dengan Mbok Rondo dan si raksasa mati. Jadi ceritanya ini, si Timun Mas ini berasal dari buah mentimun yang diberikan raksasa. Nah, ini kenapa dititipin sama Mbok Rondo? Karena si raksasa berharap ketika dirawat Mbok Rondo nanti si Timun Mas sudah besar dan akhirnya bisa disantap sama raksasa. Nah, itu ceritanya.